Oke, kita udah selesai rehatnya sebentar. Ini kita mau siap-siap buat debat pertama kita. Kayaknya Mbak Jess dan Mbak Madia sama Bung Nino udah siap semua ya. Aku serahin ke Mbak Jess ya sekarang. Maaf Mbak, belum di-mute. Sorry, belum dibuka suaranya. Ya, baik. Selamat sore teman-teman semua. Sore ini kita akan masuk ke acara yang sangat spesial di dalam Filofest ini ya, yaitu Polemik Filsafat. Perkenalkan, nama saya Jessica Layantara dan saya akan menjadi moderator di acara Polemik Filsafat kali ini. Sore hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan relevan ya di zaman sekarang, yaitu mengenai kebebasan dan eksistensi manusia. Topik ini sangat menarik dan relevan bagi kita semua, karena manusia bukan hanya makhluk yang bebas, tapi juga sadar akan kebebasannya tersebut. Yang menjadi perdebatan dan teka-teki sampai hari ini adalah bagaimana relasi kebebasan dengan eksistensi seseorang. Berbagai pandangan telah kita temukan di sepanjang sejarah pemikiran filsafat untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, sore hari ini kita tidak sendirian untuk menjawab persoalan ini, teman-teman. Ada dua orang narasumber di sini yang menemani saya, yaitu Mbak Amadia Swastika dan Mas Alnino Utomo. Mbak Amadia Swastika akan saya perkenalkan terlebih dahulu ya, atau yang saya akan memanggilnya dengan Mbak Dea, adalah lulusan filsafat dari Universitas Indonesia, sekaligus ko-inisiator dari platform filsafat Skole ID. Minat kajian dari Mbak Dea adalah filsafat abad pertengahan, filsafat Agustinus, dan juga filsafat Yunani Romawi kuno. Dan kemudian saya akan beralih ke narasumber kedua kita, yaitu Mas Alnino Utomo, yang akan saya panggil dengan Mas Nino. Ya. Beliau adalah mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, sekaligus ko-inisiator dari kelas isolasi. Minat kajian filsafat yang ditekuni Mas Nino adalah filsafat postmodern, khususnya Jacques Derrida. Selamat sore Mbak Dea dan Mas Nino, apa kabar nih? Ya. Sore Mbak Jess, Nino. Ya, baiklah. Mbak Dea dan Mas Nino, ya, supaya diskusi kita sore hari ini lebih terarah ya, saya akan memandu diskusi kita ini berdasarkan beberapa pertanyaan utama ya. Nanti kedua narasumber akan bergantian meresponi pertanyaan saya. Nanti ketika narasumber pertama sudah memberi pandangannya, maka narasumber kedua bisa memaparkan pandangannya termasuk tanggapannya kepada pandangan narasumber yang sebelumnya. Nah, ini supaya diskusi kita semakin seru ya. Nah, waktu kira-kira bagi setiap narasumber untuk memaparkan pendapat dan tanggapannya terhadap narasumber lain kurang lebih 7-10 menit. Nah, untuk sahabat-sahabat Filofest dan para pemirsa di sini, kami juga akan membuka ruang Q&A. Silahkan tulis pertanyaan teman-teman semua di kolom chat atau melalui link Slides.do dengan format nama, asal institusi, dan juga pertanyaan ditujukan kepada siapa. Mohon pertanyaan yang diajukan juga to the point ya, saudara-saudara semua. Nah, jadi kami persilahkan. Nah, oke, Mas Nino dan Mbak Dea, sudah siap ya? Yap. Baiklah. Ya, saya akan memulai dengan pertanyaan pertama dulu ya. Nah, yang akan menjawab pertanyaan pertama ini terlebih dahulu adalah Mbak Dea dan penanggapnya nanti adalah Mas Nino ya. Nah, pertanyaan pertama seperti ini. Menurut Mbak Dea ya dan juga nanti Mas Nino, yang mana sih yang lebih dahulu? Eksistensi dulu atau esensi manusia dulu? Dan apa hubungannya kedua hal ini dengan kebebasan manusia? Silakan Mbak Dea. Ya, oke, makasih ya Mbak Jess atas kesempatannya dan makasih juga buat teman-teman panitia Filofest. Kayaknya sebelum masuk ke persoalan esensi, eksistensi, dan kebebasan, kayaknya perlu tahu dulu ya apa sih bedanya esensi dan eksistensi. Saya ada contoh nih, saya punya 2 stabilo warna peach, sama ya. Nah, itu kan ada 2 stabilo, mereknya sama, warnanya sama, jenisnya sama, dan saya pun belinya juga sama. Barang maksudnya.
Esensinya adalah ini stabilo, warna peach, dan saya katakanlah belinya 2 hari yang lalu. Tapi secara eksistensi, kedua stabilo ini berbeda. Nah, jadi maksudnya apa nih? Esensi dan eksistensi. Jadi maksudnya, esensi itu sifatnya dia universal ya, dan dia potensial. Karena bisa ditemukan di berbagai macam sesuatu atau individu ya kalau dalam konteks manusia, dan bisa diterapkan oleh siapapun dan apapun. Kalau eksistensi itu dia sifatnya partikular ya, dan dia sifatnya konkret. Nah, karena itulah di eksistensi itu bisa dibilang unik ya. Kalau dari posisi saya ya, dan juga sebagai tornya yang dari panitia, itu posisi saya adalah esensi ya, karena yang bersifat universal terlebih dahulu, dan dari universal itu kemudian ada keunikan ya. Karena saya memandangnya dari pemikiran Agustinus dari Hippo, manusia telah jatuh ke dalam dosa, setelah jatuh ke dalam keadaan konkret, kodrat dalam arti manusia telah jatuh ke dalam keadaan konkret adalah sebagai esensi ya, atau kodrat yang sebagai ciptaan Tuhan ya. Tapi di sisi lain, Agustinus juga menganggap penting pengalaman eksistensial manusia yang telah jatuh ke dalam keadaan konkret. Karena ketika manusia telah jatuh ke dalam keadaan konkret, manusia mengalami berbagai kecemasan ya, berbagai suffering, keresahan, sehingga di pembukaan Confessions ya, salah satu buku terkenal dari Agustinus, dan pembukaannya dia mengatakan bahwa Engkau yang mendorong kami gemar memujimu. Mu ini merujuk pada Tuhan ya. Karena kau buat kami mengarah padamu. Hati kami tak kunjung tenang sampai tenang di dalam dirimu. Dan ini menggambarkan keterpisahan manusia yang telah jatuh ke dalam keadaan konkret dan terpisah dengan Tuhan. Manusia menjadi mendapatkan penderitaan. Manusia menjadi putus asa, tidak tenang, dan bahkan menimbulkan sifat-sifat kejahatan ya, karena esensi manusia yang sebagai makhluk yang telah jatuh, manusia mencari kenikmatan yang berada di dalam kebertumbuhan, dan itu dalam arti ciptaan ya, dan mencari kenikmatan atau ketenangan yang berada dalam ciptaan, bukan di dalam Tuhan sendiri. Dan ini perlu ditekankan juga, kalau posisi ini adalah posisi teis ya, karena kan kalau di dalam eksistensialisme sendiri itu kan ada dua ya, ada eksistensialisme teis dan ateis. Dan meskipun saya emang nggak sepenuhnya masuk ke dalam konteks eksistensialisme teis, cuma di sini adalah posisinya adalah esensialisme ontologis, yang mana landasannya adalah teis ya, dalam hal ini merujuk pada Kristianitas atau Semitik ya. Kira-kira seperti itu, Mbak Jess. Baik, sekarang gilirannya Mas Nino nih untuk mengemukakan pendapatnya dan juga menanggapi pandangan Mbak Dea. Apakah setuju atau tidak nih, Mas Nino? Gimana ya? Saya nggak bisa mikir kayak gitu. Dalam arti, kalau tadi Dea merujuknya pada Agustinus, saya mau main di wilayah yang sedikit baru lah ya, 1905 orang ini lahir. Ya siapa lagi kalau bukan Jean-Paul Sartre, ya yang dengan gamblang bilang bahwa ya itu hanya seolah-olah aja ada Tuhan yang memberi esensi bagi hidup manusia. Padahal sebetulnya ya kita eksis dulu, manusia harus eksis dulu, baru dia bisa menentukan esensinya apa. Dalam arti, saat manusia hidup, dia memaknai hidupnya seperti apa, lalu, ya persis kayak yang tadi dia bilang lah, soal menderita, soal
bahagia dan segala macam itulah yang nantinya dimaknai oleh manusia, dan itulah yang menjadi esensi dari hidupnya masing-masing. Dan konsekuensinya adalah bahwa sebetulnya hidup itu tidak ada esensinya sama sekali. Esensi muncul jika dan hanya jika manusia memaknai gitu. Jadi ya saya ada di posisi yang bukan cenderung ya, bahkan radikal ateistik. Jadi ya saya tidak bisa menerima pandangan bahwa manusia sudah ada esensinya sebelum lahir. Katakanlah gini, dari mana kita bisa tahu kalau kita imago Dei gitu? Ya, kalau kita pakai istilah kekristenan ya, selalu kan imago Dei, ya itulah yang jadi, atau kita pakai istilahnya di Islam khilafah di muka bumi gitu. Itu kan esensi-esensi yang sudah ditentukan, semacam predestinasi untuk manusia. Tapi pada akhirnya kita tidak pernah tahu gitu, apakah memang esensi itu ada atau enggak gitu. Karena selama ini esensi-esensi yang muncul, bentukan-bentukan esensi yang muncul itu menurut saya hanya sekedar proyeksi dari diri manusia aja gitu. Imago Dei gitu. Manusia citra dari Allah. Ya itu udah secara kalimat aja udah jelas menunjukkan bagaimana. Ini saya sedikit menyinggung Feuerbach. Ya pada dasarnya baik Tuhan maupun esensi manusia itu sebetulnya cuman proyeksinya aja gitu. Gitu. Iya. Baik, Mas Nino, ini menarik sekali ya. Tapi ketika saya mendengarkan paparan Mas Nino, sebenarnya saya maunya langsung masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Tapi mungkin saya izinkan Mbak Dea untuk menimpali sedikit ya, apa yang barusan disampaikan oleh Mas Nino. Mungkin 2-3 menit Mbak Dea menanggapi Mas Nino barusan. Ya, oke. Begini, ini karena saya tetap ya posisinya berlandaskan dari esensi ya, manusia yang telah memiliki pengalaman-pengalamannya dan keadaan konkretnya, tapi saya berpikirnya begini, dari yang secara universal baru kemudian ke partikular. Kita kan bisa mengalami ya keadaan unik ya, mengalami pengalaman-pengalaman eksistensial ketika kita sudah berada di dunia, berada dalam arti kita sudah tahu ya kondisi kita sebagai manusia itu seperti apa, dan keberadaan manusia yang telah jatuh ke dalam keadaan konkret itu kan menjadi sebuah misteri ya, meliputi ketidakpastian, meliputi kecemasan, atau kalau kata netizen Twitter zaman sekarang tuh overthinking. Kebenaran esensial itu bisa ya dikenalin melalui, kalau kata bahasanya Agustinus itu melalui sapientia ya. Sapientia itu artinya dia pengetahuan menyeluruh ya, berbeda dengan scientia yang artinya pengetahuan doang. Nah, keadaan konkret ini alias esensi manusia ini akhirnya mengaburkan kemampuan sapientia. Jadi jadi memang sudah terberi, sudah ada begitu saja kondisi manusia. Kemudian baru setelah itu manusia mengalami pengalaman-pengalaman uniknya, kemudian masuk ke dalam misteri ya, kemudian berujung kepada kecemasan. Seperti itu kira-kira, Pak. Bentar. Tadi ada begitu saja itu merujuk pada ada dalam arti yang teistik, atau ada begitu saja merujuk pada Heidegger? Ada begitu saja teistik, karena kan ini kan belum nyambung jauh ke Heidegger ya. Karena kalau kita bicara Heidegger, kalau misalnya kita merujuk pada Heidegger, jadinya akan sangat-sangat berlainan. Enggak. Itu ini nggak kepikiran ke sana sih.
Tapi memang ada begitu saja diyakini memang kondisi manusia ya memang seperti itu. Tapi gitu. gimana caranya kita ada begitu saja kalau misalnya ada sesuatu yang meng-create dan menanamkan esensinya gitu, ada begitu saja, dan itu dua hal yang menurut saya bertentangan ya, karena pertama kalau kita sebutkan esensialisme, bahwa premis pertamanya selalu manusia diciptakan oleh Tuhan dan ada esensi-esensi yang disematkan kepadanya sebelum mereka eksis. Lalu barusan ada kalimat ada begitu saja. Ada begitu saja kan mengandaikan kreasionisme yang muncul di awal itu udah tidak diafirmasi lagi gitu. Begini. Ini kan berarti kondisi ya. Ini kan persoalan kondisi yang ini dalam konteks teistik. Tuhan itu memberikan manusia ya, karena manusia itu imago Dei atau gambar dan rupa Tuhan, itu kehendak bebas ya. Ya ini ya, tidak seperti ciptaan lainnya ya, ciptaan Tuhan lainnya yang mengikuti rencana atau kehendak Tuhan ya secara begitu aja. Manusia diizinkan untuk menentukan tindakan mereka sendiri. Ada begitu saja ya, dalam arti ya emang ya balik lagi, ini kondisi manusia yang memang sudah diberi sama Tuhan, tapi keadaan konkretnya itu kalau menurut Agustinus ya dalam City of God, dia juga menuliskan juga dalam Confessions, ini berasal dari dosa asal ya manusia pada awalnya setelah berdosa, dan itu juga berdosa itu karena memilih, bukan karena disuruh, bukan karena diminta, tapi emang memilih untuk jatuh. Kemudian ya emang itu menjadi natur manusia, itu menjadi kondisi alamiah ya, kondisi bawaan manusia yang memang selalu jatuh. Seperti itu kira-kira. Ya, baik. Apa yang barusan dibahas oleh Mas Nino dan Mbak Dea ini sebenarnya berhubungan dengan pertanyaan yang kedua yang akan saya tanyakan kepada Mbak Dea dan juga Mas Nino ya. Nah, pertanyaan yang kedua ini seperti ini. Sejauh apa sih manusia itu bebas? Apakah manusia itu bebas sepenuhnya atau ada faktor-faktor yang sebenarnya mendeterminasi seseorang? Nah, jawaban dari pertanyaan ini tentu juga akan berdampak pada pandangan soal moralitas ya. Jadi boleh juga dari kedua narasumber untuk menyinggung mengenai moralitas. Nah, karena tadi dimulai oleh Mbak Dea ya, saat ini yang mulai pertama adalah Mas Nino. Silakan Mas Nino. Oke. Soal kebebasan ya. Saya mau mengutip ya lagi-lagi Jean-Paul Sartre lah ya. Biar enak kan, jadi ada di polaritas yang betul-betul satu di ujung gitu. Jangan yang tengah-tengah lah, nggak lucu kalau tengah-tengah, galau nggak jelas gitu jadinya. Ya Sartre bilang karena semuanya boleh, bebas, maka disitulah Tuhan tidak ada. Dalam arti manusia betul-betul bebas, bahkan Sartre bilang manusia dikutuk untuk bebas. Manusia tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa sebetulnya ia bebas secara penuh untuk memilih. Bahkan kita bisa bilang tidak memilih pun itu sebuah pilihan gitu ya. Dan kebebasan ini muncul mengikuti eksistensi manusia gitu terus-terusan. Dalam eksistensinya manusia memiliki kebebasan untuk memilih apapun yang dia inginkan, dan itulah kenapa ada yang disebut dengan etika kebebasan individu. Kalau kita menyambung ya dengan ngomongin moralitas seperti apa sih gitu. Tapi kalau udah masuk ke moralitas, saya mau ngomongin mulai dari mbahnya lah ya, Friedrich Nietzsche. Dia bilang bahwa ada dua jenis moralitas. Yang pertama ada moral tuan dan moral budak. Dan moral budak adalah orang-orang yang menerima moralitas karena disuruh, dalam arti karena ketidaksadarannya.
dan moral tuan dan gini. Orang-orang dengan moral budak adalah orang-orang yang dibius oleh nilai-nilai yang menjamin kehidupannya. Sedangkan yang kebalikannya moral tuan adalah orang yang hidup berdasarkan moralitasnya sendiri, melampaui kategori baik dan jahat gitu. Dan Nietzsche ingin mengatakan bahwa moral yang selama ini ditentukan gitu ya, kita harus melihat bahwa Nietzsche juga berbicara di aspek kritiknya terhadap Kristianitas. Moral yang sudah ditentukan oleh Kristianitas itulah yang mengekang manusia, dan moralitas harus dikembalikan ke kebebasan individu. Lalu di Will to Power dia bilang fakta bahwa moral itu sebetulnya tidak ada. Moral itu nggak ada. Yang ada itu hanya interpretasi dari moral. Oleh karena itu kehendak untuk berkuasa lah yang dijadikan sebagai prinsip moral gitu. Ya, Nietzsche ada bilang nothing is true, everything is permitted. Certainly that was freedom of the mind. With that determination of the belief in the truth was. Jadi ya tidak ada yang namanya kebenaran, segalanya diperbolehkan gitu. Itu di On the Genealogy of Morality. Lalu kalau kita nyambung lagi ke Jean-Paul Sartre, Sartre juga mengatakan yang sama bahwa moralitas itu tidak ada. Tapi tidak hanya seperti Nietzsche yang membongkar soal moralitas itu tidak ada ya, dan mengatakan bahwa yang penting adalah hidup di luar moralitas yang mengekang. Sartre menawarkan satu pandangan baru terhadap kebebasan individu, yaitu dengan bahwa kebebasan itu mengandaikan juga tanggung jawab. Dalam arti pilihan bebas manusia itu selalu mengandaikan tanggung jawab yang selalu mengikuti kebebasan itu gitu. Karena pilihan bebas manusia, kebebasan manusia itu tidak hanya menentukan diri kita sendiri, tapi juga orang lain. Contoh yang paling sering saya pakai di kelas isolasi itu, kok nyebut merek sendiri ya, nggak boleh lah ya. Kalau misalnya kita ada di perempatan, lalu di jalur yang sedang kita lalui itu ada lampu merah, apakah kita melanggar si lampu merah? Bukan melanggar. Apakah kita menaati si lampu merah itu karena memang takut dihukum gitu ya? Lihat-lihat ada polisi atau enggak gitu kan, biasanya kita orang-orang kita gitu kan, lihat dulu ada polisi atau enggak, kalau nggak ada bablas aja gitu. Atau kita tidak melanggar karena memang kita tahu bahwa pilihan bebas kita untuk melanggar atau tidak itu akan menentukan orang lain. Dalam arti kalau kita melanggar, terjadi kecelakaan, terjadi chaos dan segala macam, atau kitanya yang sebuah kecelakaan akan merugikan diri sendiri dan orang lain gitu ya. Dan yang diperlukan adalah bahwa kesadaran bahwa kita memilih sesuatu itu karena pilihan kita selalu berkaitan dengan orang lain, kita bertanggung jawab untuk itu. Jadi pilihan bebas juga tidak mengarah pada kaidah moral tertentu gitu. Dengan pilihan bebasnya seorang manusia bisa dengan bebas menentukan apa yang baik dan buruk bagi dirinya sendiri dan orang lain. Dan ini yang menarik dari Sartre, ada atau tidak adanya Tuhan itu tidak berpengaruh terhadap pilihan bebas manusia. Mau ada mau enggak yang namanya Tuhan, kita tetap bisa bebas memilih gitu. Oke, gitu. Silakan. Ya, Mbak Dea bisa langsung ditanggapi ya, Mbak. Karena pasti posisi Mbak Dea sebagai seorang teis pasti sangat bertentangan ya dengan pandangan ini. Silakan Mbak Dea. Ya. Bedanya di situ ya. Karena kalau posisi dari esensialisme ontologis Agustinus itu memang posisi teistik dan memasukkan variabel Tuhan ya ke dalam pemikirannya. Jadi kalau dalam pemikiran Agustinus itu Tuhan mengizinkan manusia untuk berbagi sifat keilahiannya ya, yang seperti udah saya sebutkan sebelumnya.
manusia adalah imago Dei, gambar dan rupa Tuhan. Dengan manusia adalah gambar dan rupa Tuhan, maka manusia diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Dan inilah ya keunikan manusia. Jadi dengan rasionalitasnya, manusia punya kehendak bebas dan punya pilihan ya. Puncak kesempurnaan ciptaan Tuhan itu ketika dia membiarkan manusia dengan bebas memilih buat percaya kepada Tuhan dan bergabung dengan Tuhan ya dalam mewujudkan segala kehendak ya atau rencana Tuhan. Tapi karena manusia punya free will, punya kehendak bebas, Tuhan nggak bisa disebut sebagai penyebab keadaan konkret manusia yang udah tadi saya sebut sebelumnya. Keadaan konkret itu adalah konsekuensi dari kehendak bebas manusia. Tuhan mengizinkan segala kejahatan yang disebabkan oleh manusia, tapi perlu ditekankan bahwa Tuhan bukanlah penyebab atau sumber dari segala kejahatan moral ya dalam konteks ini ya. Dalam The Civita Dei, City of God, Agustinus menceritakan tentang Adam dan Hawa ya, yaitu kegagalan manusia untuk memilih yang baik secara konsisten dan jatuh ke dalam dosa asal, kemudian jatuh ke dalam keadaan inferior ya. Ini di sini ada pengaruh dari neoplatonisme sedikit. Jadi ada keadaan yang lebih tinggi, lebih rendah, ini keadaan yang lebih rendah. Dan salah satu aspek dari keadaan inferior ini adalah kecenderungan untuk menyerah pada hal-hal material yang berkaitan dengan tubuh. Sebenarnya ada, ya memang ya argumen tandingan yang mengatakan bahwa pengetahuan Tuhan yang katanya omniscient, maha tahu, itu membuat Tuhan bertanggung jawab ya atas dosa ya memang mungkin bisa diperdebatkan misalnya bahwa karena Tuhan itu maha kuasa dan dia melihat dosa-dosa manusia, dia bertanggung jawab atas mereka ya, karena seharusnya Tuhan itu bisa dong mencegah manusia untuk berbuat dosa. Nah, kalau Tuhan nggak melihat dosa, maka dia nggak bakal omniscient dong kalau gitu, atau maha tahu. Kemudian bisa dibilang dia bukan Tuhan, yang mungkin bisa jatuh juga ke dalam persoalan ateisme ya. Nah di sini Agustinus melihatnya kalau Tuhan itu memang melihat tingkah laku manusia, melihat pikiran manusia, melihat dosa manusia. Memang karena Tuhan tidak terikat oleh waktu ya, Tuhan tidak meruang dan Tuhan tidak mewaktu, menurut Agustinus. Dia melihat semua waktu dalam pandangan yang tidak terbatas ya. Ia dapat melihat semua pilihan yang pernah dibuat atau akan dibuat oleh manusia. Tapi pengetahuan Tuhan akan pilihan manusia itu tidak akan menyeratkan bahwa Tuhan itu semacam merekayasa pilihan-pilihannya. Tuhan tahu keseluruhan cerita dalam sejarah manusia ya, tapi dia bukanlah semacam wayang ya yang memaksakan kehendaknya. Tuhan memberikan manusia kemampuan untuk mengatasi keadaan konkret ini tapinya ya. Jadi dalam kondisi ini manusia nggak bisa mengandalkan esensinya sendiri atau kodratnya sendiri untuk mengarahkannya kepada Tuhan. Karena Tuhan bagaimanapun dengan bebas memberikan grace ya atau anugerah kepada mereka yang mau menerimanya. Agustinus tidak berpikir bahwa setiap orang itu akan menerima anugerah ya karena itu tadi ya, karena manusia itu bebas pada dasarnya ya. Dan karena keadaan bebas itu juga sudah terberi. Agustinus menekankan kekuatan grace ini ya atau anugerah yang mengarahkan manusia itu menjauh dari segala kebertubuhan. Dan bahaya dan godaan terbesar manusia bagi Agustinus adalah desakan manusia pada penentuan nasib sendiri dan terlepas dari penekanannya pada kehendak bebas.
ia memandang kalau satu-satunya penawar adalah penerimaan akan Tuhan. Udah, that's it, simple. Nah, jadi di sini kelihatan ya kalau manusia itulah yang memilih kejahatan. Tapi seringkali itu kejahatannya itu berlandaskan ketidaktahuan, ya, ignorance, kesombongan, kebencian, atau keserakahan, ketamakan manusia. Jadi menurut Agustinus, sikap manusia yang optimal adalah iman, karena iman itu tersedia bagi semua orang. Gitu kira-kira. Iya, baik. Dari kedua paparan Mas Nino dan Mbak Dea ini ya, walaupun masing-masing memilih posisi teis dan Mas Nino ateis, dan sedangkan Mbak Dea itu teis, dan juga eksistensialisme dan esensialisme, tapi di sini kita melihat ada kesamaan ya, yaitu manusia itu sama-sama memiliki kebebasan gitu ya. Mungkin Mas Nino mau menanggapi apa yang baru saja dibahas oleh Mbak Dea? Mungkin mengenai masalah kejahatan, atau mungkin Mas Nino sendiri tidak percaya adanya dosa begitu ya. Bagaimana menanggapi hal ini? Dosa kan hanya untuk orang-orang beriman. Ya. Gini, ada semacam argumen apologetik ya menurut saya, di mana tadi dibilang bahwa free will itu diberikan oleh Tuhan, tapi saat manusia memilih, jadi seolah-olah Tuhan memberi free will lalu lepas tangan gitu. Terus kalau misalnya manusianya berbuat jahat terus nanti dihukum. Padahal sesuatu yang menjadi dasar, kita ikutin cara berpikir teistik ya, sesuatu yang menjadi dasar dari pilihan bebas manusia itu datang dari Tuhan juga gitu. Jadi kayak ada inkonsistensi pertama, dan yang kedua kontradiktif, karena kita tidak bisa melepaskan gitu aja ya, dalam arti free will-nya sudah diberikan, lalu ya udah gitu. Jadi seolah-olah memberikan yang baik pada Tuhan dan melemparkan yang buruknya pada manusia gitu kan. Atau misalnya jelek-jeleknya dilemparkan lagi pada makhluk lain gitu, kasihan banget. Iblis tuh kasihan banget loh. Selalu jadi kambing hitam gitu kan. Tapi apakah memang setelah Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia lalu ya udah gitu, dadah saya lepas tangan ya gitu, handphone aja ada after service kok, ya kan? Gimana Mbak Dea? Ya, begini, kejahatan memang ada, keadaan konkret memang ada. Tapi Tuhan sebenarnya tidak menghendakkan itu. Agustinus pernah membicarakan ini ya dalam The City of God. Dia ceritanya ngomonginnya bukan konteks manusia sih, ya meskipun ujung-ujung konteks manusia. Jadi di situ Agustinus ngomongin soal malaikat dan iblis. Jadi ini ceritanya sebelum penciptaan. Di situ ya mungkin juga teman-teman udah pada tahu ya cerita tentang Lucifer ya, malaikat yang jatuh. Nah, kenapa Lucifer bisa jatuh? Itu karena dia juga punya kehendak bebas. Tapi Tuhan tidak mengkehendaki Lucifer biar dia berdosa. Itu murni pilihannya Lucifer. Bukan pilihannya Tuhan. Ya, Tuhan sebenarnya nggak mau Lucifer jatuh. Enggak. Begitu juga dengan yang terjadi sama manusia. Tuhan nggak mau.
Adam dan Hawa jatuh. Tuhan nggak mau manusia itu jatuh ke dalam kondisi yang memang penuh dengan ini ya apa sih penuh dengan sifat-sifat jahat ya. Dia nggak mau itu ya. Makanya karena grace-nya itu ya, karena anugerahnya itu ya Tuhan sebenarnya mau banget untuk membawa manusia terlepas dari keterikatan kodrat ini. Tuhan mau manusia itu bisa melampaui kondisi manusia yang memang sudah terjebak dalam keadaan konkret. Makanya dia memberikan rahmat itu. Tapi intinya memang Tuhan itu sebenarnya tidak menghendaki dosa. Itu memang murni tanggung jawab manusia. Ya karena ya emang sepenuhnya manusia yang berbuat. Ya Tuhan juga ya, tapi ini bukan berarti ini ya dalam konteks ini ya deisme ya, enggak ya. Jadi meskipun memang Tuhan tahu ya manusia itu dengan segala kebebasannya, ya manusia ya udah terjebak, mau gimana? Ya di situlah ya manusia ya kira-kira gitulah. Jadi Tuhan itu tidak bertanggung jawab ya atas adanya evil. Di sini ya, evil dalam arti konteksnya moral ya, karena di sini kita nggak ngomongin soal natural evil kayak misalnya bencana alam seperti itu, nggak. Agustinus sudah ngomongin itu. Jadi ini memang murni jadi intinya kejahatan itu adalah konsekuensi dari kebebasan manusia. Gitu kira-kira, Mbak. Ya, menarik ya. Karena di sini kita mendapati karena kalau saya melihat seperti ada benang merah ya antara keduanya ini. Hanya saja kalau pandangan Mbak Dea ditambahkan Tuhan di situnya ya. Ya baik, mungkin Mas Nino mau menambahkan satu komentar lagi sebelum nanti kita ke pertanyaan yang ketiga, Mas Nino. Tapi kalau debatnya masih panas, saya akan lanjutkan terus. Jadi nggak masalah ya. Karena kita masih banyak waktu. Silakan Mas Nino. Enggak lah, udah. Jawab pertanyaan ketiga aja udah. Oke. Ya, kalau begitu kita akan langsung ke pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga sekaligus yang terakhir dari saya ya. Apakah menurut Mbak Dea dan juga Mas Nino ada jalan tengah ya untuk mengatasi problem kebebasan ini? Antara yang menganggap kebebasan sebagai akibat dari eksistensi manusia maupun kebebasan sebagai esensi dari manusia. Dan juga antara yang menganggap kebebasan sebagai sesuatu yang total dimiliki manusia, sekaligus yang menganggap masih ada determinasi di dalam hidup manusia. Nah, karena tadi sudah Mbak Dea duluan, Mas Nino duluan, sekarang terserah siapa yang mau duluan menjawab pertanyaan ini. Silakan. Jangan dong. Silakan. Mau dari mana? Mas Nino atau Mbak Dea? Dea dulu. Baik, silakan Mbak Dea. Oke, kayaknya sebelum masuk ke persoalan jalan tengah, mungkin aku bakal ini dulu kali ya, ngomongin soal tanggung jawab dan kejahatan lagi kali ya. Karena kan ini saling nyambung gitu loh. Jadi karena emang segala sesuatu itu pada dasarnya nggak jahat ya, kalau menurut Agustinus, termasuk sebenarnya persoalan materi ya. Ya karena segalanya ciptaan Tuhan dan ini sesuai dengan teks ya, kitab suci, bahwa segala sesuatunya adalah baik. Kejahatan moral itu merupakan ketiadaan tatanan ya, ketiadaan tatanan yang benar dalam diri manusia dan kehendaknya. Tuhan menciptakan segalanya itu secara adil ya, secara teratur. Manusia yang setelah jatuh ke dalam keadaan konkret itu merusak tatanan yang telah dibuat Tuhan. Dengan kata lain, manusia merusak tatanan karena kebebasannya. Namun yang diciptakan
Tuhan itu tetap baik dan adil, maka Tuhan tidak bertanggung jawab atas kejahatan. Secara moral, manusialah yang bertanggung jawab. Jika manusia menyalahgunakan kebebasannya, maka tatanan yang baik itu akan hilang. Kehendak bisa jadi baik jika menghendaki yang baik. Ya. Menggambarkan apa itu tatanan yang baik, Dik? Dulu belum. Menggambarkan manusia yang memiliki kehendak bebas itu dengan segala rasionalitasnya, dengan akal budinya. Dengan begitu manusia yang berdosa itu bisa diubah ya menjadi yang kalau bahasanya Agustinus ya, itu jadi karya yang pantas bagi Tuhan. Nah, di sini Agustinus dia menulis dalam salah satu bukunya On the Free Choice of the Will. Tindakan moral itu berkaitan dengan kehendak bebas dan pilihan ya. Tapi yang benar-benar bebas itu hanyalah Tuhan. Manusia yang termasuk yang tadi udah saya sebutkan sebelumnya dalam The City of God, yaitu malaikat dan iblis, itu cuma punya kehendak bebas, bukan bebas. Gitu. Jadi ini sebagai manusia sebagai imago Dei-nya ya. Lebih lanjut dalam On the Free Choice of the Will, De Libero Arbitrio, Agustinus berkata seperti ini. Segala yang baik dalam diri manusia adalah anugerah Tuhan, dan manusia tidak dapat membentuk kehendak yang baik kecuali Tuhan berkehendak pada diri mereka atau membantu mereka. Di sini ada intervensi ya. Di sini ada intervensi dari grace, dari rahmat, dan bisa juga kalau misalnya ditelusuri lebih jauh itu bisa masuk ke dalam persoalan epistemologinya, yaitu persoalan iluminasi, tapi saya gak bakal bahas kali ini. Dia juga menyatakan ya, kalau sumber dari dosa atau keadaan konkret itu ada dua. Yang satu dari pikiran sendiri, yang satu dari bujukan orang lain. Masing-masing itu dilakukan secara sukarela. Karena sama seperti tidak ada seorang pun yang tidak mau berbuat dosa ya dengan pikirannya sendiri, maka ketika dia menyetujui orang yang membujuknya untuk melakukan kejahatan, dia menyetujui hanya dengan kehendaknya sendiri gitu. Jadi dengan kata lain ya bisa aja kan kita bisa kebujuk gitu untuk melakukan dosa, tapi kita punya kehendak dong buat menerima atau menolaknya. Dan disitulah free will bermain di situ. Di sini sebenarnya ya Agustinus itu dia mengkritik pandangan Pelagianisme yang menyatakan kalau keselamatan manusia ya atau Tuhan yang menyelamatkan manusia itu hanya dengan perbuatan baik. Nggak, Agustinus membantah itu karena manusia itu bisa memperoleh keselamatan hanya dengan rahmat dan kasih karunia Tuhan ya. Dan ini kemudian bisa masuk ke dalam konteks predestinasi, cuma saya gak bakal bahas hari ini karena bisa tambah panjang. Kalau misalnya di persoalan jalan tengahnya ya, memang sih saya akui ini memang ada perdebatan ya soal pemikiran Agustinus ini. Ada yang bilang dia murni esensialisme, ada yang bilang dia proto-eksistensialisme, karena kalau dilihat-lihat ya, kalau kita telusuri pemikiran Agustinus soal kebebasan ya, soal kondisi manusia yang sudah jatuh ke dalam keadaan konkret, itu mirip-mirip sama pemikirannya Heidegger juga, dan mungkin Sartre juga. Karena menggambarkan kondisi manusia yang dalam keadaan konkret itu keterlemparan ya, kalau dalam bahasanya Heidegger. Jadi bisa disebut ya pemikirannya ini mengawali gagasan yang kemudian ditekankan oleh para pemikir eksistensialis di abad 19, abad 20. Bahkan disebut juga oleh William Barrett, seorang profesor filsafat dari New York University, karena buku Confessions dari Agustinus
yang menceritakan kehidupannya dia ya, dari dia kecil sampai dia tua ya, kemudian dia mengakui segala keresahannya, mengakui segala apa yang telah dia perbuat, segala penderitaannya dia, itu benar-benar menggambarkan kondisi ketelemparan manusia. Dia sudah menjauh dari Tuhan, sudah susah membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk, bahkan susah ya buat memperoleh pengetahuan yang luhur ya, atau pengetahuan menyeluruh ya, yang namanya sapientia tadi. Jadi kira-kira begitu. Jadi kita bisa lihat ya, kayak ada semacam hubungannya juga, meskipun bisa dibilang juga ya, ada kelompok yang menyatakan bahwa enggak nih, Agustinus ini murni esensialisme ya, karena yang sudah saya bilang tadi ya, dia masuk ke dalam ya, maksudnya jatuh ke dalam dosa itu sebagai esensi yang murni mutlak, seperti itu. Tapi di sini yang bisa saya tutup adalah penderitaan manusia yang dengan segala keresahannya itu, menurut Agustinus, itu berpotensi untuk membuat manusia menyerahkan jiwanya kepada Tuhan. Dan ini juga terkait dengan pemikiran dari Plotinus, bahwa manusia itu selalu bergerak menuju Tohen, menuju yang esa, menuju yang satu. Karena manusia bisa mencapai pengetahuan menyeluruh, bisa mencapai manusia yang tanda kutip ilahi, itu ketika manusia bersatu dengan Tuhan. Seperti itu kira-kira. Ya, silakan Mas Nino untuk menanggapi hal ini. Oke. Tadi yang pertanyaan saya soal tatanan yang baik itu apa, lalu juga lanjut ke urusan Agustinus menjadi inspirasi bagi filsuf-filsuf eksistensialis abad 19-20. Dan tapi gini, tadi berkaitan, pertama saya mau bahas di awal bahwa ketergantungan manusia pada tatanan yang baik pada akhirnya, dan ini juga tercatat dalam sejarah peradaban manusia ya. Pertama, yang dampak dari ketergantungan manusia pada tatanan yang disebut baik itu terutama baik menurut dunia Kristiani. Yang pertama, saya lagi-lagi mengutip Feuerbach tentang alienasi. Ketergantungan terhadap tatanan yang baik itulah yang menyebabkan manusia terasing dari dirinya sendiri. Karena sebetulnya apa yang baik itu sudah ada juga dalam diri manusia gitu. Yang baik itulah yang diproyeksikan kepada Tuhan gitu kan. Jadi menurut saya keinginan untuk berada di tatanan yang baik itu melenyapkan sisi manusia dari dirinya sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu pula lah yang membuat manusia memiliki moral budak. Tatanan yang baik itu membuat manusia ya terbius oleh nilai-nilai yang dianggap sudah kita bisa bilang sudah pasti lah ya. Sehingga pada akhirnya manusia tidak keluar dari jeratan nilai-nilai yang dianggap baik itu. Dan kalau kita mau ngomongin The City of God-nya Agustinus, di mana ada kota Tuhan gitu ya, yang seharusnya jadi satu bentuk ideal dalam bayangan Agustinus gitu.
di mana Tuhan juga berkuasa di dunia. Ya, Tuhan sudah pernah kok berkuasa di dunia. Udah pernah abad pertengahan di Eropa sana. Dan itulah yang terjadi. Dan itulah kekuasaan Tuhan di dunia itu juga lah yang membuat akhirnya manusia-manusia seperti Feuerbach, Marx, Nietzsche, dan lain-lain pada akhirnya memutuskan untuk keluar dan membuat peradaban baru yang terpisah dari Tuhan sampai hari ini. Jadi menurut saya kita tidak bisa ya terus-menerus hidup dalam kehendak apa yang dikehendaki gitu dan apa yang tidak diinginkan, karena pada akhirnya kita nggak jadi apa-apa saat kita hanya hidup sesuai dengan kehendak dan menjauh dari apa yang dilarang oleh apapun itu gitu ya. Kalau kita pakai istilah Indonesia, kita tidak bisa menjadi Ubermans gitu, manusia super. Dan ya, jadi saya mau kembali lagi ke awal. Kalau misalnya esensi sudah ditentukan, sejak awal sudah ditentukan, terlepas dari free will yang diberi, lalu manusia dengan bebas menentukan itu, gitu. Free will diberi pun sebetulnya itu sudah esensial, kan? Itu udah esensialisme. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Agustinus, ya ini menyambung ke yang kedua, kalau ada yang mengatakan bahwa Agustinus menginspirasi dan punya porsi yang besar dalam filsafat eksistensialisme, menurut saya tidak sesignifikan itulah. Karena posisi kebebasannya yang berbeda. Dan itu yang menjadi core dari eksistensialisme. Ya kan? Misalnya berdasarkan penjelasan Mbak Dea barusan bahwa free will diberikan, gitu. Berarti kan itu udah esensi manusia adalah untuk bebas, gitu. Kita bisa bilang seperti itu kah? Nah, kalau misalnya esensi manusia diberikan untuk bebas, lalu kenapa saat kita memilih hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya, itu nggak boleh, gitu. Ini kan jadi hal yang sangat-sangat kontradiktif. Lalu makanya saya tidak bisa menerima pandangan bahwa manusia lahir dengan esensi terlebih dahulu, lalu keluar dari esensi yang sudah ditentukan. Buat saya, kita eksis dulu, baru kita menentukan esensi kita sebagai manusia itu apa melalui pemaknaan-pemaknaan yang dilakukan melalui keseharian-keseharian, gitu ya. Baik itu menderita, bahagia, gitu. Dan saya agak kurang setuju juga, penderitaan mana yang membuat kita mendekatkan diri pada Tuhan? Kalau tadi Agustinus bilang gitu kan, penderitaan bisa membuat manusia terpanggil kembali, gitu. Ya saya nggak mau ngebawa ini jauh ke aspek penderitaan yang selama ini saya pegang ya, tapi pada dasarnya baik itu penderita ataupun tidak, seperti apa bentuk penderitaannya akan selalu kembali pada pilihan bebas manusia itu untuk menanggapi penderitaan yang dialami, gitu kan. Tidak bisa secara serta-merta kita bilang bahwa penderitaan akan membuat manusia kembali kepada Tuhan, gitu. Kita harus lihat juga bahwa manusia punya kehendak bebas untuk memilih seperti apa dia menanggapi penderitaan yang dialami. Gitu. Tadi soal apa? Terakhir, jalan tengah ya.
Iya, jalan tengahnya. Untuk jalan tengah saya masih ingin bermain-main di wilayah eksistensialis yang sedikit lebih halus gitu ya, yang sedikit lebih adem lah gitu, nggak kayak yang sebelum-sebelumnya. Buat saya jalan tengah kita bisa lihat Levinas. Manuel Levinas yang bilang bahwa wajah orang lain menjadi tanggung jawab saya, lalu dan bahwa ada sesuatu yang selalu mengikuti eksistensi gitu, eksistensi dan kebebasannya itu tanggung jawab. Bahkan kita bisa bilang sepembacaan saya mengenai Levinas ya, tanggung jawab itu mendahului eksistensi manusia. Sebelum manusia itu brojol gitu loh, tanggung jawab itu udah ada. Tanggung jawabnya juga bukan diberikan oleh siapa atau apa gitu, tapi ya memang hadir begitu saja gitu. Dan tanggung jawab ini bisa dibilang sebagai jembatan ya antara konsep predestinasi dan konsep tanpa destinasi sekalipun gitu. Jadi menurut saya Levinas bisa jadi jalan tengah untuk perdebatan yang mendasar ini gitu ya. Ini kan perdebatan mendasar banget di filsafat gitu. Atau kalau kita mau berbicara lebih lanjut, kita bisa pinjem Jaspers yang mengarah pada eksistensialisme metafisik gitu misalnya. Ya ada kelompok eksistensialisme yang bentuknya teistik, dan itu bisa jadi jembatan lah. Gitu. Ya, mungkin Soren Kierkegaard juga bisa ya Mas ya, atau Mbak Dea? Kierkegaard ya saat seseorang sudah mencapai itunya, tapi ya saya lupa stage-nya, mungkin dia ingat yang paling atas tuh. Ya, iman yang paling atas ya, sudah mengenal Tuhan. Baik, Mbak Dea dan Mas Nino, ya kita akan langsung masuk ya. Sorry, boleh aku tambahin sedikit aja? Silakan Mbak, silakan. Ya, ini nanggapi sedikit apa yang Nino omongin sih. Tadi kan Nino juga masukin soal ini ya, Verba juga masukin soal moralitas budak dan moralitas tuan ya, menurut pandangan Nietzsche. Ini saya mau pakai cara berpikir metodis ya. Ini pembacaan saya sih atas Agustinus. Mute dulu ya, azan. Takut mengganggu. Oke. Jadi cara berpikir metodis kira-kira seperti ini. Segala sesuatu yang dialami itu dipangkas. Kemudian ada ujungnya. Ujungnya apa? Kita bisa tebak, Tuhan. Itu cara berpikir metodis ya. Tapi kalau saya memandangnya kalau justru manusia itu sudah menjadi moral budak ya, tanda kutip. Ini agak anakronis sih sebenarnya, cuma ini pembacaan liar saya aja. Itu justru ketika manusia itu sudah dalam keadaan konkretnya, sudah dalam keadaan suffering-nya. Dengan mereka suffering itu mereka bisa mencapai, sudah terjebak ke dalam moralitas, tanda kutip moralitas budak, kalau mau pakai pinjam istilahnya Nietzsche ya. Ketika manusia sudah bisa melampaui segala penderitaannya, melampaui segala keresahannya, dengan menyerahkan itu kepada Tuhan, kalau dalam pandangannya Agustinus, itu manusia baru bisa jadi otentik. Manusia bisa tahu siapa dirinya. Dan tadi menyinggung dikit ya soal City of God. Enggak, kalau di dalam City of God, Agustinus tidak mengatakan kalau Tuhan menguasai dunia, tidak. Justru dunia dikuasai oleh kejahatan.
Agustinus ngomong seperti itu. Karena kan kalau dalam City of God itu kan ada dua ya, Civitate Dei dan Civitas Terrena. Civitate Dei kota Tuhan, Civitas Terrena adalah kota dunia. Kota ini dalam arti bukan kota ya kota secara literal ya, kota secara harfiah, enggak. Tapi saya mengartikannya ini kota sebagai state. State dalam arti juga bukan secara harfiah, tapi state itu dalam kondisi ya. Kondisi. Jadi bisa dibilang kasarnya begini. Kondisi Tuhan dan kondisi dunia. Dan kondisinya itu kalau disebut juga sih sebenarnya City of God atau Civitate Dei itu baru benar-benar bisa tercapai ketika ya dunia ini udah berakhir, dalam arti udah kiamat. Itu udah urusan afterlife. Jadi City of God itu benar-benar ya udah afterlife. Gampang kayak gitu. Jadi kota Tuhan yang digambarkan Agustinus yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan ketertiban, keteraturan, itu hanya sebagai kondisi. Dan kita bisa menciptakan kondisi seperti itu. Itu soal City of God ya. Terus juga kalau misalnya hakikat eksistensialisme ya kan, kalau misalnya kita ngomongin eksistensialisme itu biasanya emang dari Kierkegaard ya, landasannya, bahkan di Kierkegaard bisa disebut sebagai bapak eksistensialisme. Ya sebenarnya ini saya juga pernah ngomongin soal ini ya, kalau nggak salah di Skole waktu itu. Kierkegaard juga ada. Kierkegaard juga ada meminjam pemikiran, bukan pemikiran sih, lebih tepatnya cara berpikir yang pernah Agustinus pandang ya, yaitu dan ujung-ujungnya sebenarnya Agustinus juga ambil dari Sokratik sih, cara berpikir Sokratik. Kenapa? Sorry, kenapa? Oh, nggak ada, Mbak. Oh ya, sorry. Ya, jadi esensi manusia untuk bebas. Esensinya dalam arti gini. Kan tadi sudah disebutkan ya soal kodrat manusia sebagai ciptaan, manusia dengan segala kondisinya yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang kalau meminjam bahasanya Heidegger itu sudah terlempar ya ke dalam dunia. Itu esensinya gitu maksudnya. Kondisi menyadari segala kondisinya manusia yang seperti itu, yaitulah baru mengetahui kalau manusia itu memang unik, manusia itu memang eksis. Kira-kira cara berpikirnya gitu aja sih. Ini aku sedikit aja tambahin Nino aja sih, Mbak. Oke, terima kasih. Ya, baik. Sekarang kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Ya, Mas Nino. Apa tadi? Saya lupa. Oh gini. Ini pandangan saya pribadi ya. Menurut saya justru manusia akan semakin menjadi manusia gitu, menjadi dirinya sendiri, semakin eksis bukan saat ini. Saya juga mengkritik Kierkegaard ya, sekaligus mengkritik Kierkegaard. Bukan saat kita menuju lah, kita bisa bilang menuju pada Tuhan gitu ya, tapi justru pada saat manusia semakin mendalami atau menyelami dirinya sendiri gitu, dan sekaligus juga menyelami orang lain. Dalam arti manusia hidup dalam dunia manusia gitu, tidak perlu ada menuju kemana ya satu-satunya menuju ya
menuju ke dirinya sendiri dan orang lain gitu. Dan soal apa namanya, karena saya masih bertahan pada posisi saat kita menuju pada sesuatu yang di luar diri kita, saat itulah kita teralienasi atau menjadi apa namanya, ya katakanlah moral budak gitu ya. Jadi yang perlu dilakukan adalah menyelami diri sendiri dan menyelami orang lain. Lalu untuk The City of God, asumsi bahwa dunia ini pada dasarnya menderita, saya sepakat dengan itu. Tapi tidak berarti bahwa apa namanya, penderitaan itu hanya bisa katakanlah ditaklukkan dalam tanda kutip melalui pendekatan kepada Tuhan. Penderitaan manusia bisa diminimalisir atau ya ya oke lah, saya pakai bahasa diminimalisir saat kita menjadi Tuhan untuk diri kita sendiri gitu. Dan kalau misalnya kita mau pakai sesuatu yang sifatnya eksternal, karya seni, musik bisa menjadi pembebasan dari penderitaan. Tapi yang paling penting adalah itu yang dikutip ulang sama Bung Martin di chat, menyelami diri sendiri dan menyelami orang lain. Itu yang bisa membuat kita bebas dari penderitaan. Ya, baik. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan dari pemirsa saja ya, Mbak Dea dan Mas Nino. Mungkin nanti pandangan keduanya akan lebih jelas ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan, begitu ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya dapatkan, dan pertanyaan ini tertuju yang pertama-tama kepada Mas Nino dulu ya, baru nanti ke Mbak Dea. Ini dari Angga Avila. Dia bertanya, mengapa kita harus bertanggung jawab kepada orang lain? Bukankah tidak ada yang buruk dan baik? Bukankah harus bertanggung jawab itu berarti mengekang kebebasan itu sendiri? Nah, rasanya ini dijawab oleh Mas Nino dulu ya. Silakan Mas Nino. Nggak harus, bertanggung jawab itu nggak harus. Itu lebih ke satu kesadaran yang muncul. Mau bertanggung jawab mau nggak harus. Nggak harus. Tapi kebebasan selalu mengandaikan adanya tanggung jawab. Beda loh ya. Mengandaikan adanya tanggung jawab dengan harus bertanggung jawab, itu dua hal yang berbeda. Mau bertanggung jawab atau tidak, itu pilihan. Tidak ada keharusan untuk itu. Dan oleh sebab itu, tanggung jawab tidak mengekang kebebasan, karena tanggung jawab pada akhirnya juga sesuatu yang dipilih. Gitu. Iya. Apakah Mbak Dea mau ada tambahan terhadap jawaban tersebut? Karena tadi buat Nino ya? Iya. Buat Nino, kayaknya nggak perlu deh, buat Nino. Baik, kalau begitu sekarang kita ke pertanyaan yang untuk Mbak Dea ya. Yep, ini dari Pak Alex Aur. Beliau bertanya, mengatakan bahwa esensi manusia sudah ditetapkan Tuhan, bukankah pernyataan ini merupakan pernyataan yang lahir dari pengalaman konkret manusia? Silakan Mbak Dea. Begini, ini kan karena lagi-lagi ya landasannya itu kitab suci ya Pak. Dalam Genesis ya, karena Agustinus itu dia mengambil dari Kejadian, manusia sudah memilih untuk melanggar Tuhan dan memilih untuk menuruti keinginannya, bujukannya iblis. Karena kan tadi sesuai dengan apa yang saya sebut juga dari Unfree Choice of the Will. Unfree Choice of the Will. Di situ dengan kita menuruti apa bujukan yang lain untuk berdosa, ya kita juga udah berdosa. Tapi kita baru bisa
tahu ya, kita baru bisa sadar kalau kita ini manusia itu sudah memiliki segala penderitaan, memiliki segala keresahan, ya karena memang menyadari, ya base-nya manusia seperti itu. Dengan menyadari manusia dengan kondisi konkretnya, ya bisa dibilang ya kondisi esensinya ya mungkin ya. Kemudian manusia menyadari dirinya, manusia sadar kalau dia nggak bisa melakukannya sendiri, maka dia butuh bergerak, beranjak naik. Kalau pinjam istilahnya Plotinus yang dari tubuh, kemudian masuk ke dalam persoalan jiwa, kemudian masuk ke persoalan nous atau intelek, kemudian baru bisa mencapai tohena. Dan untuk bergeraknya itu, manusia butuh untuk mencapai Tuhan. Manusia butuh bantuan Tuhan untuk mengeluarkan kondisi segala tanda kutip keterlemparannya, kondisi konkretnya, nggak bisa dengan kekuatannya sendiri. Dan ini yang kritik ya, kritik juga sekaligus terhadap Pelagius, bahwa kita nggak bisa mengandalkan kekuatan sendiri untuk bergerak naik itu. Butuh juga bantuan dari Tuhan. Butuh juga iluminasi. Kira-kira seperti itu, Pak. Semoga menjawab ya, Pak. Baik, Mas Nino mungkin ada mau menanggapi, Mas? Tidak. Mic-nya masih di mute. Nggak usah lanjutin aja. Takutnya ini masih banyak soal pertanyaan. Iya, kalau begitu kita lanjut lagi ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini untuk Mas Nino lagi ya. Tapi tentu Mbak Dea terbuka untuk menanggapi juga ya. Di sini dari Rivaldi Rizky, pertanyaan untuk Mas Nino. Bila moralitas itu tidak ada dan yang ada hanya interpretasi dari moralitas, bagaimana bisa manusia menginterpretasikan moralitas bila moralitas itu tidak eksis terlebih dahulu? Bukannya hal itu bertentangan dengan tesis Sartre mengenai eksistensi mendahului esensi? Silakan. Gini, maksudnya yang ada hanyalah interpretasi soal moralitas, itu sebetulnya Nietzsche yang ngomong. Dia mau sebetulnya gini, dia mau mengatakan bahwa yang sudah dianggap sebagai nilai baik buruk yang fix, yang tertata itu sebetulnya hanya rekaan lah, bisa dibilang, kalau misalnya saya mau pakai istilah saya sendiri, pakai tanda kutip, rekaan manusia tentang apa itu baik buruk gitu lah. Tapi tidak mengandaikan bahwa hal itu ada. Itu cuman buatan gitu. Dan manusia eksis dulu baru bisa membuat rekaan-rekaan moral itu gitu. Begitu. Baik. Jadi menurut saya tidak kontradiktif ya, karena harus ada dulu baru kita bisa membuat segala macam konsep. Ya, tapi kayaknya mesti di ini juga sih, kita mesti tekenin dulu juga kalau adanya dalam maksud arti ini gimana, karena kan kalau kondisi Sartre gimana, karena kalau misalnya kondisi misalnya dalam posisi esensialisme ontologis itu kan ya, ini emang belum ngomongin soal being yang canggih-canggih itu ya, belum. Tapi memang kita baru bisa ini dapat rekaan moralnya ya begitu kita udah tahu kalau emang kondisi ini segalanya sudah jatuh ke dalam kolam kejahatan. Segalanya emang udah jahat. Meskipun
base-nya yang dalam konteks ini adalah Tuhan menciptakan segalanya baik, tapi karena free will, karena pilihan untuk memberontak, tanda kutip, kejahatan itu ada. Dan begitu kejahatan itu ada, kita bisa baru dapat rekaan moral. Kira-kira seperti itu sih, kalau misalnya dari pandangan saya ya. Ya, baik. Sekarang kita akan melanjutkan lagi ya sekarang pertanyaannya kepada Mbak Dea. Ini pertanyaannya saya pikir sangat menarik ya dari Galuh Nur Fatah. Jika memang esensi itu mendahului eksistensi, jadi esensi yang universal itu sebenarnya apa? Bagaimana kita bisa menjustifikasi esensi secara ontologis? Apakah kita bisa memastikan esensi layaknya eksistensi yang lebih mudah diverifikasi? Terima kasih. Ya. Oke. Esensinya, kira-kira seperti apa gitu ya? Gampang kayak gitu ya nggak sih pertanyaannya? Jadi kayak gimana sih esensi yang yang sudah terbentuk itu kira-kira gitu nggak sih? Ya, esensi yang universal itu seperti apa gitu? Bagaimana secara ontologis kita bisa membuktikannya? Karena itu kan berbeda dengan eksistensi yang lebih mudah diverifikasi seperti itu. Ya. Di sini saya juga udah ini ya sebenarnya saya udah bikin PPT sih, dan di PPT saya itu ada kutipannya. Ini mungkin menjawab juga nih. Jadi di situ menjabarkan tentang argumentasi. Ini masuk ke dalam kejahatan dulu ya, baru kita bisa dapat esensi itu seperti apa. Kira-kira gini, ini saya ngutip. Sorry ya buat teman-teman di chat yang bilang ini dari tadi ngutip-ngutip mulu sih. Dulu ya, ini saya ngutip dulu. Gini kira-kira di dalam City of God. Secara alamiah tidak ada yang bersifat jahat, bahkan iblis sekalipun. Kejahatan adalah kehendak, bukan alam. Maksudnya bukan ini ya, bukan kondisi alamiah maksudnya. Dan kemudian disebut juga kalau semua kejahatan dijelaskan dalam bentuk penyalahgunaan kehendak bebas. Dan ini juga masuk juga ke dalam argumen-argumennya. Setiap kejahatan moral di dunia berasal dari kehendak bebas dan pilihan. Jadi ini nyambung ya sebenarnya ya persoalannya ya, esensi yang universal itu seperti apa? Begini, dengan adanya kejahatan, dengan adanya segala kehendak bebas, itu kita bisa tahu kalau pada dasarnya esensi manusia adalah ya ujungnya balik lagi keadaan konkret itu sendiri. Seperti itu kira-kira. Keadaan konkretnya itu dengan kondisi alamnya manusia ketika manusia terlahir, manusia sudah membawa dosa asal. Ini persoalan dosa asal ini ya. Jadi disebut kalau karena Adam dan Hawa itu mereka itu karena berdosa, kemudian turunan-turunannya juga berdosa, termasuk kita semua umat manusia. Dengan begitu kita sudah membawa nature dari segala potensi untuk melawan kebaikan. Jadi bisa disebut ya kalau misalnya esensi kan biasanya kan tadi saya sebut ya, esensi itu dia sifatnya universal ya. Dia berlaku. Jadi bisa dibilang gampangnya ya kira-kira ini intinya semua manusia adalah pada dasarnya jahat, tanda kutip, dan
berdosa. Itu aja sebenarnya, simpel. Kira-kira gitu ya, Mbak. Saya mau nanya, tadi ada argumen soal kondisi alamiah itu pada dasarnya baik gitu ya. Tapi sebelumnya juga ada disebutkan bahwa pada dasarnya dunia ini dipenuhi oleh kejahatan gitu. Kenapa? Sorry, putus-putus. Sorry. Tadi ada statement yang menyebutkan bahwa kondisi alamiah itu pada dasarnya semuanya baik. Tapi sebelumnya, di pertanyaan yang sebelumnya atau pas penjelasan saya lupa, ada statement bahwa pada dasarnya dunia adalah sesuatu yang dipenuhi oleh penderitaan. Jadi saya mempertanyakan posisi sebetulnya. Di mana posisi yang disebut alamiah itu gitu? Apakah di dunia idenya entah itu siapa gitu? Atau karena kalau kita beracuan pada ilmu-ilmu yang lebih modern, disebut alamiah adalah apa yang ada di sekitaran kita sekarang ini, ya kan? Yang ada di dunia inilah itulah yang alamiah gitu. Jadi saya mempertanyakan posisi kondisi alamiah ini di mana? Karena ada inkonsistensi di situ. Nah ngomong-ngomong inkonsistensi nih, sebenarnya ini aku buka-bukaan aja ya. Memang Agustinus tuh banyak banget inkonsistensinya, susah baca dia banget. Di satu buku dia ngomong A, kemudian dia menegasi B, tapi dia bilang ujung-ujungnya B itu butuh. Kira-kira kayak gitu. Banyak banget Agustinus yang cara berpikirnya kayak gitu ya, di banyak bukunya. Pada begitu ya, itu tugas para ahli filsafat ya untuk membaca itu. Tapi gini, persoalan tadi yang Nino omongin itu tentang kondisi dunia yang udah penuh penderitaan, kira-kira gitu ya Nino ya? Saya nanyain posisinya sih, posisi alamiah ini, posisi kondisi alamiah ini adanya di mana gitu loh? Karena jadi nggak jelas. Yang dasarnya atau dunia gitu. Yang awalnya atau yang gimana? Nah, yang awalnya. Maksudnya soalnya begini. Oh iya, gimana Nino? Karena jadi aneh kalau misalnya kita bergeser ke mana yang awal, mana yang sudah turun gitu. Kita jadi tidak bisa menentukan mana yang alamiah dan mana yang tidak alamiah gitu. Ya kan? Seolah-olah ada semacam apa ya? Ya kalau inkonsistensi tadi sudah diakui gitu. Cuman jadinya nggak jelas. Ini maunya ngomongin dunia yang penuh dengan kebaikan dan penderitaan itu yang mana gitu. Karena Ya, jadi gini, posisinya kira-kira kayak gini ya sebenarnya. Pada awalnya segala sesuatunya baik. Karena semua adalah ciptaan Tuhan dan semuanya diciptakan secara baik. Tapi Tuhan juga menurunkan free will, menurunkan kehendak bebas pada makhluk-makhluk ya, maksudnya di dalam konteks si manusia dan malaikat ya, kalau di dalam City of God. Nah, karena free will bisa memilih mau menuruti Tuhan atau tidak. Nah, malaikat dan manusia memilih untuk tidak menuruti Tuhan. Akhirnya jatuh. Ini ngomongin dalam konteks awal mula ya. Dawn of time lah katakanlah. Kejatuhan malaikat, kejatuhan Adam dan Hawa. Nah, pada awalnya, waktu Tuhan itu mencipta, segala sesuatu baik. Tapi karena dunia ini telah jatuh, karena
kehendak manusia pada dasarnya sekarang ya, untuk kondisi sekarang, dasarnya adalah dunia telah jatuh. Kondisi manusia telah jatuh. Jadi segala yang baik itu di awal, di masa awal itu. Yang itu jadi sih, pertanyaan kira-kira lanjutan adalah, apakah kondisi penciptaan itu bisa disebut sebagai sesuatu yang alamiah gitu? Karena kan itu ya. ada di mana, itu ada di alam entah gitu. Nah, ini menariknya. Karena yang baik secara nature. Kalau misalnya boleh saya tambahkan, bahkan kalau boleh saya tambahkan ya, kondisi penciptaan ini kan sebetulnya sesuatu yang sekedar proyeksi aja gitu. Manusia memproyeksikan Tuhan menciptakan sesuatu karena segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia harus diciptakan dulu. Sederhana itu kan. Apa istilahnya, antropomorfis? Gimana, sorry? Putus-putus. Halo? Gini, apa namanya? Kondisi penciptaan menurut saya tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang alamiah karena itu ada di alam proyeksi. Halo, tes. Halo. Suara saya masuk nggak? Masuk. Ya. Halo. Tadi keputus, sorry. Keputus kenapa? ya. Sorry, Mbak Dea dengan Mas Nino, mungkin jawabannya juga bisa dihubungkan dengan kebebasan dan eksistensi manusia, karena ini tadi banyak yang komentar bahwa diskusinya sudah agak melenceng jauh begitu. Jadi mohon di back to the track ya, kebebasan. Silakan. Dia koneksinya hilang kayaknya. Oh, oke. Halo Mbak, kenapa Mbak? Halo, apakah bisa didengar Mbak Dea? Nah, sekarang udah jelas. Suara saya jelas nggak? Ada. Ya, jelas. Oh ya, oke. Ada, oke. Tadi kenapa Mbak? Sorry, putus-putus. Enggak, tadi ada beberapa komentar dari audiens, katanya diskusinya mohon tetap back to the track, yaitu tentang kebebasan manusia ya. Walaupun memang tadi membahas sedikit tentang penciptaan, kejatuhan, tapi mohon diarahkan kembali gitu kepada kebebasan. Ya, sebenarnya nyambung sih, cuma ya oke, kalau misalnya mau fokus ke situ, oke, silakan. Mungkin mau disambungkan atau kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, Mbak? Lanjut aja, oke. Baik, sekarang kita akan, nah ini ada yang menarik ya, ada yang bertanya kepada keduanya, pandangan keduanya. Ini tadi dari siapa ini ya? Maaf, soalnya tadi dia private ke saya tadi ya. Nah, ini pertanyaannya dulu mungkin ya, saya akan membacakan. Jika kita tidak memilih untuk dilahirkan, tidak memilih orang tua, tidak memilih pendidikan yang kita tempuh, dan semuanya itu akan sangat mempengaruhi keputusan yang kita lakukan, di mana sebenarnya free will. Bahkan jika kita mengacu pada temuan neuroscience, kita bahkan tidak punya kemampuan untuk mengontrol pemikiran kita sendiri. Pemikiran-pemikiran dalam otak datang dan pergi begitu saja. Kita bahkan tidak mampu memprediksi apa yang kita bisa pikirkan selanjutnya. Jadi apakah free will itu benar-benar ada? Silakan. Dia mau mulai duluan? Saya malah ngertiinnya ini ya, lebih ke cara berpikir deterministik kali ya. Karena kan kita berkehendak, maksudnya ya tadi ya otak kayak ngesetnya udah begitu, ya kita cara berpikirnya gitu, kita gitu nggak sih? Nah itu saya malah mikirnya kalau itu ya berpikir yang ditentukan, tapi kalau misalnya soalan kebebasan ya memang ada, saya masih meyakini ada, karena ya memang itulah nature dari manusia, itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Karena nature manusia adalah kebebasan, ya manusia memang punya segala pilihannya, manusia bisa menentukan
siapa dirinya mau menjadi seperti apa. Itu konsekuensinya seperti itu kira-kira. Jadi saya masih meyakini kalau misalnya ya kehendak bebas itu memang ada. Kita nggak ditentukan oleh misalnya hormon apapun itu. Saya sih nggak ada pandangan ke sana ya. Masih meyakini kalau jiwa manusia itu bisa mengontrol manusia secara keseluruhan. Gitu sih kira-kira. Ya, Mas Nino, bagaimana? Oke. Ya, kalau misalnya kita pakai sains, ya katakanlah neuroscience gitu ya. Ya memang ada pendekatan yang mengatakan bahwa ya sebetulnya itu hanya reaksi-reaksi biokimia tertentu, tapi yang perlu digarisbawahi menurut saya adalah bahwa pendekatan neuroscience seringkali juga mereduksi manusia ke dalam fisikal gitu ya, ke dalam aspek badaniahnya saja gitu. Dan menurut saya pilihan kita untuk memilih secara bebas itu selalu ada gitu. Harus selalu ada. Akan selalu ada karena manusia ada aspek lain ya. Ada aspek yang kita tidak bisa reduksi itu ke dalam hal-hal yang sifatnya badaniah atau fisikal gitu. Tapi memang saya juga tidak mau menolak ya, tidak mau menolak bahwa ada pandangan-pandangan modern yang jauh lebih saintifik yang membuktikan sebaliknya. Ya memang ada gitu. Dan itu bisa lebih diverifikasi atau lebih clear and distinct gitu ya. Cuman kita harus ingat bahwa ada aspek non material ya dalam diri manusia gitu. Baik, jadi keduanya sama-sama mengatakan bahwa free will itu does exist ya. Baik, kita akan lanjut kepada pertanyaan yang selanjutnya. Oke, ini pertanyaan yang juga menarik ya untuk Mbak Dea. Ini dari Nathanael Beta ya. Kalau kejahatan adalah konsekuensi dari kebebasan, maka surga yang tidak ada kejahatan menandakan di sana tidak ada kebebasan. Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan pandangan Mbak Dea ya, teis ya. Berarti percaya surga juga ya. Apakah di surga tidak ada kebebasan gitu? Silakan. Wah, ini kayaknya ngomonginnya konteks teologi deh. Tidak apa-apa kalau misalkan tidak mau dijawab, kita lanjut aja Mbak Dea. Kayaknya takutnya kemana-mana deh. Kayaknya skip aja, sorry. Bisa. Baik, oke. Mungkin bisa dijawab di kesempatan atau personal chat saya juga nggak apa-apa. Baik, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan dari Kurais Fikran ya untuk Mbak Dea. Kenapa ya harus ada kejahatan dan kehendak bebas? Bukannya esensi manusia bergerak menuju ke Tuhan? Siapa yang salah? Apakah memang manusia sehina itu, yang dimana kita terlahir berdosa gara-gara Adam? Ataukah kita bisa menggugat Tuhan? Silakan. Ya, sorry. Jadi lebih ke ini ya, kenapa bisa ada kehendak bebas itu ya? Kehendak bebas itu dan ada ya kemudian muncul kejahatan dan kita yang secara natur mestinya bergerak menuju Tuhan. Begini. Yeah. Kita kan bisa dapat kebebasan, kita bisa dapat free will. Itu kan karena kalau misalnya berdasarkan tradisi Abrahamik, lebih tepatnya kalau ini dalam konteks Kristen ya, kalau Agustinus itu karena manusia itu punya akal budi. Akal budinya ini adalah segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Dengan punya rasionalitas, punya kehendak bebas, tapi bisa jatuh ke dalam dosa,
dan mestinya bergerak menuju Tuhan. Nah, kalau misalnya masalah bergerak menuju Tuhan, itu bisa terjadi karena manusia telah jatuh. Yang tadi saya sudah sebut ya, kalau berjalan sesuai dengan tahap perjalanan jiwa, yang kemudian dengan manusia menyerahkan dirinya, manusia memperoleh iluminasi, memperoleh grace atau rahmat, itu bisa dilakukan karena keadaan konkret satu, dan manusia telah menyadari keadaan konkretnya kedua, dan setelah itu baru bisa mencapai jalan itu. Jadi kalau misalnya udah di awal ya, misalnya katakanlah lah kalau eksperimen Adam dan Hawa nggak punya free will, ya udah Tuhan ya ciptain manusia, ya udah Adam dan Hawa, pokoknya lu ngikut gue aja, kata Tuhan. Ya udah begitu aja, terjadi begitu aja. Dan ya mungkin nggak bakal ada kejahatan ya, semuanya mau sesuai dengan aturan atau ordernya Tuhan. Tuhan mau kayak gimana ya udah Tuhan aja ya, berarti ya Tuhan kayak main wayang aja begitu. Tapi enggak, Tuhan memilih untuk enggak, manusia itu punya free will, manusia itu punya akal budi. Seperti itulah kira-kira. Semoga menjawab ya. Ini pertanyaan untuk Mas Nino ya. Ini dari Samuel Jonathan ya, untuk Mas Nino. Kalau manusia bebas banget, bukannya kita berakhir pada nihilisme. Manusia harus meratapi ketidakbermaknaannya setiap hari dan mengandaikan kalau hidup bermakna, padahal tidak. Nah, ini juga ada komentar yang menurut saya agak nyambung ya, dari Albert Adiputra. Dikatakan banyak filsuf ateistik inginnya lepas dari depresi. Tapi orang yang baca karya-karyanya nggak lanjut cari raison d'être, berhenti sampai nihilisme ateistik. Bagaimana tanggapan Mas Nino terhadap pandangan ini? Menurut saya ya memang ada maaf, sepertinya koneksi Mas Nino terputus ya. Halo Mas Nino. Halo Mas Nino. Nah, sepertinya terputus ya koneksi Mas Nino. Pas ditanyain bagaimana orang ateis itu menghadapi depresi dan juga nihilisme ya. Baik, sementara menunggu Mas Nino ya. Mbak Dea, apakah masih bisa mendengar suara saya, Mbak Dea? Masih, Mbak, masih. Masih ya. Bagaimana Mbak Dea, apakah ada pandangan dari Mbak Dea mengenai hal ini? Apakah seorang yang ateistik itu memang cenderung lebih depresi dan memang tidak memiliki tujuan hidup seperti itu? Sorry. Oh, ini. Udah Ninonya. Halo, Mas Nino. Iya. Koneksi itu tiba-tiba hilang. Iya. Halo. Ya, sudah lancar, Mas. Ya. Ya, memang ada kecenderungan ya untuk jatuh ke dalam nihilisme. Tapi menurut saya nihilisme bergantung pada bagaimana orang memaknai hidupnya sendiri pada akhirnya gitu. Memang pada dasarnya kita bisa bilang hidup tidak bermakna, tapi hidup. Halo. Halo. Nah, putus lagi nih, Mas Nino ya. Kita coba tunggu sebentar ya, kalau memang belum bisa terhubung, mungkin kita akan pindah ke Mbak Dea dulu ya. Halo, Mas Nino, masih terputus-putus nih, Mas. Baik, sambil menunggu Mas Nino ya, Mbak Dea mungkin punya pandangan, Mbak Dea. Gimana, Mbak Dea?
Ya mungkin karena kalau pandangan yang ateistik itu mungkin karena bisa terjebak ke dalam nihilisme kali ya. Jadi begitu terjebak ke dalam nihilisme ya udah kayak nggak tahu lah lagi apa-apa kali ya, kasar begitu. Bisa jatuh ke dalam depresi begitu. Sebenarnya kalau misalnya dari pandangan kalau Agustinus sendiri kan ya emang dia awalnya justru depresif ya. Dengan segala keraguan-raguannya dia, dengan begitu mau untuk mencari mana sih kebenaran ini, gue nyari dari dulu nyari kebenaran, gue nggak nemu. Agustinus kayak gitu, dia sempat ada keputusasaan juga, tapi kan dia akhirnya bisa relief itu ya, begitu dia menemukan Tuhan. Itu kan jadi polanya ya depresif dulu, kemudian menemukan Tuhan ya dia relief. Nah, mungkin kalau misalnya paham ateistik kali ya, saya juga nggak bisa ngomong panjang-panjang. Kayaknya memang ya karena nihilisme itu tadi sih, dengan nihilisme ya kayak udah nggak ada apa-apa ya udah kayak seakan-akan ya amor fati aja ya, seperti itu. Mungkin nggak tahu deh gimana menurut Nino. Hilang saya gara-gara free will. Bukan gara-gara depresi ya? Bukan gara-gara depresi ya Mas Nino ya? Kehendak bebas saya lagi ditentukan oleh kapital yang jadi provider wifi saya. Oh iya. Dibatasi, kehendak bebasnya dibatasi oleh provider wifi. Apa tadi? Oh. Bagaimana pandangannya bahwa ateistik lebih cenderung depresi begitu ya? Tadi ada nihilistik. Nah, bagaimana Mas Nino? Oh. Menurut saya nihilistik tidak selalu berkaitan dengan sifat depresif ya. Karena ada sifat-sifat di mana bukan sifat sih. Ada momen-momen justru di mana kita merayakan kehidupan gitu. Merayakan dalam arti bersenang-senang dalam hidup karena jadi ateis gitu. Bukan bukan karena kita depresi terus jadi ateis, enggak, tapi karena kita bisa merayakan kehidupan gitu. Kita mengerti bahwa ya kita manusia, kita bisa berdiri di atas kaki sendiri gitu, ya kita bisa sapere aude lah, kita bisa berpikir sendiri dan tidak perlu di-trigger oleh satu kondisi depresif kalau menurut saya. Iya, karena memang banyak juga orang yang beragama tapi depresi juga ya. Kalau kita lihat ada juga yang seperti itu. Nah, next mungkin pertanyaan untuk Mbak Dea sekarang ya. Ini cukup panjang ya, tapi mungkin saya akan langsung kepada pertanyaannya saja ya. Dari, Vivo 1816 ya. Ini pertanyaan untuk Mbak Dea. Jika Agustinus mengalami inkonsistensi pemikiran, lalu bagaimana melihat objektivitas dari free will itu sendiri? Kemudian, mengapa esensi lebih mendahului suatu eksistensi? Maksudnya, apakah ada argumentasi logis dari konsep pemikiran Agustinus terlepas dari reaksi subjektif? Tentunya kita ingin melihat suatu nilai dari konsep pemikiran, bukan hanya menjadikan sesuatu terisolasi dalam cengkraman asosiasi ide-ide. Menarik ini, silakan. Iya. Nih menarik nih, memang nih, dan tadi udah disebut ya, emang ini salah satu ciri khas dari pemikiran Agustinus ya, yaitu tadi udah disebut itu kata kunci penting banget, yaitu pemikiran subjektif. Ini sedikit ini ya intermezzo sedikit kali ya. Bisa dibilang Agustinus itu kan yang sebagai memulai periode filsafat abad pertengahan, dan dia juga yang menggeser pemikiran filsafat ya, yang tadinya gampangnya kayak gini kira-kira.
tadinya tentang apa itu menjadi siapa aku, gampangnya gitulah kira-kira. Nih saya abstraksi ini secara kasar aja. Terus tadi gimana Mbak? Pertanyaannya ada lagi tadi? Sorry. Tadi bagaimana pandangan subjektivitas dari Agustinus itu? Oh iya, tadi yang ini ya, soal inkonsistensi ya? Iya, betul. Iya, yang soal inkonsistensi, yang soal gimana kita bisa tahu pemikirannya yang yang jelas lah ya, gampangnya. Begini, setelahnya memang kita perlu ngebaca ya, perlu tahu pemikiran-pemikiran setelah itu kan, kayak contoh Thomas Aquinas misalnya, soal kalau misalnya contoh nih ya, dalam soal esensi sama eksistensi, Aquinas itu kemudian bilang kalau ya esensi sama eksistensi itu ya penting gitu kan, karena ya butuh keduanya gitu kan, dan karena ya individu kan nggak melulu fisik gitu kan. Itu jadi tugas utama filsafat, ya itulah filsafat tidak ada yang final gitu. Dan kita perlu ngebaca juga ya, karena kan itu kan kalau dilihat secara mentah ya, memang banyak banget inkonsistensinya. Juga soal free will ini yang meskipun banyak ya, dia banyak banget dia ngomong soal free will, dan emang argumentasinya juga banyak yang acak adut ya. Cuma yang intinya sebenarnya yang sudah disampaikan ya dari sebelumnya, kalau free will utama adalah ya karena manusia, karena akal budi dan rasionalitas manusia. Manusia dengan segala peran akal budinya, kemudian dia bisa memilih untuk berada di jalan, tanda kutip, jalan kebaikan Tuhan, atau memang mau berada di jalan disorder dalam arti tidak mau untuk gitu jalan yang sudah ditentukan Tuhan, gampangnya kayak gitu ya kira-kira ya. Ini memang ini tantangannya, saya akuin ini tantangannya, dan saya juga yang ngebaca Agustinus juga mulai pusing ya soal ini, dia banyak inkonsistensinya dan itu jadi PR besar saya. Tapi intinya itu yang secara garis besarnya ya, secara umumnya kira-kira itulah. Gitu Mbak kira-kira. Semoga menjawab ya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Dea. Mungkin ini terakhir kali ya, dan ini komen memang rada-rada lucu tapi sekaligus menggelitik ya, dari Joshua Tampu Bolon. Sebenarnya dia tidak bertanya, cuman saya menyoroti komentarnya ya. Kebebasan Nino berbicara dibatasi oleh sinyal. Ini bukti kalau kehendak bebas tidak ada. Bisa ditanggapi ini yang terakhir ya, Mas Nino dan Mbak Dea, supaya kita mendinginkan juga ya suasana ini. Silakan. Ya, Nino dulu deh. Ya, ini berkaitan dengan tadi ada, ya saya mau nyapa juga, tadi ada Kaprodi dari Filsafat Unpar, dosen saya, Pak Stefanus Junatan. Beliau nanya, yang tadi saya kirim japri ke Mbak Moderator, soal kebebasan dan kaitannya dengan seolah-olah bebas karena kebutuhan kapital. Ya, kejadian saya keluar barusan 2 kali, bisa dibilang saya tetap bergantung pada sesuatu gitu ya, pada jaringan internet ini. Bahkan bukan cuma saya, Philofest ini bergantung pada jaringan internet loh. Philofest ini tidak bebas. Kalau tidak ada internet kami tidak jalan. Ya kan? Kami bergantung pada kapital ini, kami dikuasai oleh kapital, jangan salah. Jadi jangan sok-sok kiri lah. Bercanda. Aduh, jadi buyar nih. Yang pada akhirnya kebebasan yang saya miliki adalah saya mau tetap masuk ke Zoom ini atau ya udah gitu. Internet saya mati.
Terus meskipun udah balik nyala lagi, saya memilih untuk udahlah, saya malas gitu, ngapain? Kan di situ muncul pilihan bebas saya. Tapi ya itulah kita seringkali menganggap saya agak sedikit, bukan agak sedikit ya. Kalau misalnya saya boleh sedikit keluar dari frame yang udah ditentukan, saya setuju bahwa kebebasan itu seringkali ditentukan atau dibuat oleh sesuatu yang bersifat hegemonik gitu, agar sistemnya bisa berjalan. Oke, Mbak Dea, apa mau mengomentari? Tadi Sedikit boleh saja ulang mungkin. Pertanyaannya tadi apa? Oh, tidak ada pertanyaan, tapi sebenarnya tadi mengomentari Mas Nino keluar tadi ya. Apakah berarti kita benar-benar nggak punya free will? Toh kita udah rencanain bagus-bagus, ternyata tiba-tiba sinyalnya hilang gitu ya. Ya, nih, nih kalau mau iseng nih ya, bisa aja ya pakai cara berpikir metodis ala Agustinian yang udah saya rembak dikit-dikit. Ini agak melenceng. Ini saya pakai contoh skeptisisme ya, karena saya kan biasanya di bidang itu ya. Kalau skeptisismenya Agustinus itu memangkas segala asumsi-asumsi atau segala tangkapan indrawi, segala testimoni, persepsi, dan lain-lainnya. Sehingga terlihat ya satu substansi murni. Substansi murninya apa? Tuhan, jelas, tok, mutlak di situ. Nah, kalau misalnya soal free will, tadi disebut ya, kita yang benar-benar bebas ya, cuma Tuhan. Manusia cuma punya kehendak bebas. Ya, kayak tadi Nino gitu kan, koneksinya keputus, itu kan juga bukan kehendaknya Nino. Tadi saya juga sempat keputus, ya itu bukan kehendak saya. Ya ditentuin provider, ya bisa aja ya. Mungkin ya karena kita tahu kejadian apa, ya mungkin juga di luar kehendak provider, kita nggak ada yang tahu. Virus corona inilah bisa dibilang ya, kita udah ngerencanain tahun depan gue mau gini 2020 gue mau resolusi bla bla bla, gue mau kemana, gue mau ke Jepang, gue mau ngapain, tapi nggak bisa gitu. Yeah. Berarti apa? Manusia cuma punya kehendak bebas, bukan bebas ya, kehendak ya hanya milik Tuhan ya jadi sesuai ya, maksudnya gini, ya manusia cuma bisa ya berencana aja ya, rencana gue mau gini gitu, tapi yang ya ujung-ujungnya ya Tuhan mau nggak, Tuhan berkehendak nggak, bukan maksudnya ini ya Tuhan memperbolehkan nggak ya gitu. Ini emang paradoksnya di situ ya, ini letak paradoksnya memang. Baik, seperti itu kira-kira. Ya, terima kasih Mas Nino dan Mbak Dea. Malam hari ini kita sudah memperbincangkan kebebasan dan eksistensi manusia dari dua pandangan yang berbeda, esensialisme dan eksistensialisme, dan juga dari sudut pandang teisme dan juga ateisme ya. Teman-teman semua, semoga diskusi malam hari ini bisa membawa kita kepada sebuah pembelajaran yang lebih mendalam lagi ya, khususnya mengenai topik ini. Terima kasih semuanya. Saya Jessica Layantara, moderator Polemik Filsafat malam ini. Mohon undur diri. Sampai jumpa di acara Filosofes selanjutnya. Setelah ini akan ada acara lagi ya. Selanjutnya saya akan langsung kembalikan kepada Mas Ada. Silakan Mas Ada. Oke, terima kasih banyak Mbak Jessica dan Mbak Dea dan Bu Nino atas sesi debatnya ya. Ini kolom chat ini banget, meledak banget dengan komen dan juga dengan pertanyaan, jadi debatnya tadi sangat seru sekali. Dan ini kawan-kawan, ini debat pertama kita. Setelah ini nanti ada debat kedua lagi yang akan dibawain sama Bapak Ahmad Dover Juhri dan Bapak Iwan Pranoto yang akan dimoderatori sama Mas Fenardi Handayono tentang agama, sains, dan pandemi. Tapi sebelum itu, kita